Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi Syarudin dari Prodi Akuntansi. Kelas Akuntansi A1, NIM 211311. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan bagaimana kerangka konseptual menurut IFRS International Financial Reporting Keuangan. Adapun bagian-bagian yang terkandung dalam kerangka konseptual menurut IFRS yang terdapat pada bagian di atas. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ada baiknya kita mengetahui definisi kerangka konseptual terlebih dahulu. Kerangka konseptual adalah struktur atau teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis akuntansi yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Sedangkan kerangka konseptual menurut IFRS adalah kerangka yang menjelaskan beberapa bagian, diantaranya yang pertama, mendefinisikan tujuan laporan keuangan. Kedua, mengidentifikasikan karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan agar dapat berguna. Ketiga, mengidentifikasikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep untuk mengakui dan mengukur dalam menganalisis sebuah laporan keuangan. Dan yang terakhir keempat, menyediakan konsep pemeliharaan modal. Adapun tujuan kerangka konseptual menjadi acuan yang terdiri dari yang pertama yaitu penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir keempat, para pemakaian laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam kerangka konseptual, terdapat ruang lingkup yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu kerangka dasar mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum general purpose. Kedua, disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Ketiga, disusun berdasarkan kebutuhan pemakaian. Dan yang terakhir keempat, untuk tujuan khusus, terutama perpajakan dan prospektur di luar kerangka dasar tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan dan kebutuhan informasi. Di dalam kerangka konseptual menurut IFRS terdapat penggunaan dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu pemakaian. Pemakaian terdiri dari yang pertama itu investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mampu membayar dividen. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan mampu mengakses laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membalas jasa, adanya jaminan, dana pensiun, serta kesempatan kerja. Ketiga, pemberi jaminan. Artinya, dia memerlukan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan tersebut mampu membayar utangnya sesuai dengan waktu yang tertentu atau dengan tepat waktu. Keempat, pemasok dan kreditor lain. Artinya, mengetahui laporan keuangan apakah utang dapat dibayar saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Untuk
melihat kelangsungan hidup perusahaan atau sebuah perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Untuk melihat laporan keuangan bagaimana perusahaan memanfaatkan lokasi sumber daya alam dengan sebaik-baik mungkin atau dengan baik. Dan yang terakhir, ketujuh, masyarakat. Di mana masyarakat melihat tren dan perkembangan kemakmuran sebuah perusahaan. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum atau disebut juga dengan general purpose. General purpose itu adalah laporan keuangan yang benar-benar berguna untuk seluruh pengguna dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu manajemenlah yang memikul tanggung jawab utama untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama yaitu memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Yang ketiga, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Dan yang terakhir, keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun karakteristik kualitatif. Karakteristik ini adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditor, dan lain-lain. Antara lain yaitu, yang pertama itu dapat dipahami. Maksudnya, informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, mengetahui tentang akuntansi, serta yang bersedia untuk mempelajari informasi dengan tekun. Yang kedua yaitu relevansi. Artinya, informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu hal tersebut dapat yang pertama membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, atau kejadian masa yang akan datang yang berkaitan dengan suatu entitas. Yang kedua, menginformasikan atau mengoreksi masa lalu, evaluasi yang telah mereka buat. Relevan memiliki komponen. Yang pertama itu materialitas. Maksudnya, informasi dalam material jika kelalaian atau kesalahan pernyataan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang ketiga itu keandalan. Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan dan bisa dapat diandalkan oleh penggunaan untuk mewakili peristiwa dan transaksi. Dalam laporan keuangan dapat dikatakan handal jika memenuhi yang pertama itu penyajian yang sejujur-jujurnya. Artinya, penyajian yang disajikan harus dengan sejujur-jujurnya atau pengakuan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua yaitu substansi menggulungi bentuk. Yang ketiga itu netralitas atau tidak melihat. Yang keempat yaitu pertimbangan yang sehat. Yang kelima yaitu kelengkapan. Artinya laporan keuangan yang disajikan harus lengkap. Yang keenam yaitu dapat dibandingkan. Misalnya, perbandingan antara laporan keuangan yang di masa lalu dengan laporan keuangan masa sekarang
tentu dalam perbandingan tersebut harus dalam segi metode dan prinsip kerja yang digunakan. Yang ketujuh terakhir itu penyajian wajar, artinya penyajian dengan sewajar-wajarnya. Selanjutnya itu yang keempat, keandalan informasi yang relevan dan andal. Terdiri dari harus tepat waktu, kedua keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang terakhir itu kelima, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Itulah penyampaian atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.